Bisa record. Kemudian kita akan bahas bab 2-nya. Nah, kita masuk di bagian bab 2. Ya, coba satu orang dibaca yuk. Satu orang dibaca halaman 19. Oke, Jolin. Soal latihan bab 2. A. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. 1. Dalam melaksanakan perintah yang diberikan, komputer melakukan langkah-langkah yang berurutan. Langkah-langkah ini disebut dengan B. Program. Oke, thank you Jolin. Nomor 2 nanti Agnesia, nomor 3 Ceris. Ingat ya, nomor 2 Agnesia, 3 Ceris. Nah, tadi Jolin sudah membacanya. Temannya Jolin sudah membacanya. Terima kasih. Dalam melaksanakan perintah yang diberikan, komputer melakukan langkah-langkahnya secara berurutan. Langkah-langkah ini disebut dengan ada yang punya jawaban lain tidak selain program. Oke, nah untuk nomor 1 sudah benar ya. Jawaban nomor 1 itu adalah B. Nah, di sini kita buat. Oke, wait ya. Ini saya hapus gambarnya, ini saya hapus gambarnya. Oke, kita mulai dari sini. Untuk nomor 1, jawabannya itu adalah B. Program. Nah, saya mau bertanya dulu nih. Saya mau bertanya nih. 1 jawabannya adalah program. Kalau misalnya kita melakukan perintah yang diberikan. Contoh, mama menyuruh kita membersihkan piring kotor. Oke. Langkah-langkah untuk membersihkan piring itu bagaimana? Siapa yang pernah nih membersihkan piring kotor? Ya, bagaimana langkah-langkahnya ketika kita disuruh untuk membersihkan? Coba di unmute dirinya. Oke, seperti contoh seperti begini nih, saya jelasin dulu ya. Nah, kalau misalnya nih semua sudah melihat ya, semua murid ada 29. Semua melihat bagaimana kondisi Se. Kalau dilihat dari badan Se cukup gemuk nih. Oke, jika contohnya kita mau mengurangi berat badan. Kita mengurangi berat badan pasti ada langkah-langkahnya. Yang pertama, langkah pertama, contohnya jangan makan sembarangan. Yang kedua, makannya dikurangin. Nah, langkah-langkah itu yang sudah ada itu disebut juga sebagai program. Programnya itu adalah program diet. Nah, sama juga seperti begini, perintah-perintah yang kita berikan kepada komputer, langkah-langkah yang berurutan itu disebut juga sebagai programnya. Program untuk membuka Microsoft Word contohnya. Langkah-langkahnya yang pertama, klik menu Windows dan lain sebagainya. Seperti begitu ya. Jadi nomor 1 itu adalah B, program. Ayo, nomor 2 tadi. Siapa yang saya suruh baca nomor 2? Oke, ya, coba tadi yang suruh baca nomor 2. Nomor 2, saya pilih Agnesia aja nih. Agnesia, coba dibaca nomor 2, Agnesia. Berikut ini yang bukan termasuk program komputer adalah C. Informasi digital. Oke, thank you Agnesia. Yang lain, ada jawaban tidak nih selain informasi digital? Berikut ini yang bukan merupakan program komputer. Nah, yang bukan program komputer itu adalah C, informasi digital. Nomor 2 itu adalah C, informasi digital. Nah, ada yang jawab B adalah Linux. Kenapa bukan B, Linux? Nah, kalau kita kenapa bukan Linux, coba dibuka bukunya halaman 16. Dibuka bukunya halaman 16. Nah, sudah? Jika dibuka bukunya halaman 16, kita menemukan perangkat lunak open source. Nah, perangkat lunak open source itu yang pertama adalah Linux. Benar ya? Perangkat lunak open source itu yang pertama adalah Linux. Perangkat lunak itu adalah aplikasi atau program-program yang ada di komputer. Kalau Paint itu juga termasuk di dalam program komputer. Guna Paint itu untuk apa nih? Kemarin di kelas 3 kita sudah belajar nih. Guna aplikasi Paint itu untuk ngapain? Siapa yang masih ingat di kelas 2, kelas 3 kita belajar tentang aplikasi Paint.
Aplikasi Paint itu bertujuan untuk menggambar. Kita menggambar, menuangkan apapun yang kita inginin. Siapa yang suka menggambar? Jika misalnya kita menggambar, biasanya menggunakan di dalam kertas. Nah, kalau misalnya di dalam komputer, kita menggambar itu menggunakan yang namanya aplikasi Paint. Nah, jadi untuk nomor 2, jawaban yang paling tepat itu adalah C, informasi digital. Oke. Nah, nomor 3, yuk. Nomor 3, sepilih Benedik. Benedik, coba dibaca nomor 3, Benedik. Komputer menggunakan kode binar untuk memproses informasi. Kode binar disimbolkan dengan angka 0 dan 1, Sir. Oke. Untuk kode binar, katanya memproses informasi. Kode binar itu adalah bahasa program. Mereka hanya mengerti satu bahasa program saja, yaitu kode binar. Dan kode binar itu adalah dengan tombol 0 dan 1 angka, 0 dan 1. Thank you, Benedict. C adalah tadi informasi digital. Nah, ya, nomor 3 adalah A, 0, dan 1. Nah, masih bagi yang tidak tahu, halaman 19 soal latihan bab 2. Nah, ini ya. Bagi yang masih belum tahu, jadi jawaban nomor 1 itu B, program. Nomor 2 itu adalah C, informasi digital. Nomor 3 itu adalah A, 0 dan 1. Nah, nomor 4, sepilih Septiani V. Coba dibaca Septiani, nomor 4. Program perhitungan akuntansi dan program pencatatan harga saham adalah beberapa penggunaan perangkat lunak pada bidang D, bisnis. Oke, thank you Septiani. Terima kasih. Program perhitungan akuntansi dan program pencatatan harga saham adalah beberapa penggunaan program lunak pada bidang D, bisnis. Benar ya? Akuntansi dan katanya ada harga saham. Harga, kalau kita misalnya mendengar kata harga, harga itu berhubungan dengan apa nih? Uang, Sir. Oke, benar ya. Kalau misalnya kita, oke bentar ya, temannya ada. Kalau misalnya mau menjawab, mau membaca soalnya atau mau menjawab, boleh diangkat tangan saja ya. Oke, nah untuk kalau misalnya kita mendengar kata harga, kita mendengar kata saham, berarti kita berpikir tentang uang. Nah, kalau uang itu berarti ada bisnis di dalamnya. Nah, seperti begitu ya. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh, jika ada program seperti jual beli online, ada program jual beli online yang berwarna orange, itu aplikasi apa? Yang berwarna orange. Aplikasi jual beli online yang berwarna orange. Shopee. Oke, benar Shopee. Kalau hijau apa? Tokopedia. Oke, Tokopedia. Kalau warna merah? Ada yang tahu? Lazada, Bukalapak, JDID. Nah, jadi kalau misalnya di bagian kayak gitu, yang tadi ada Shopee, ada Bukalapak, ada Tokopedia, itu termasuk di bagian perangkat lunak pada bidang apa? Ada bisnis, pendidikan, kesehatan, pemerintah. Di bidang apa nih? Bisnis ya, benar. Ada bagian bisnis. Karena itu ada penjual dan ada pembelinya. Nah, sampai di sini suara saya kedengaran jelas tidak? Sudah jelas? Jelas, Sir. Jelas ya? Oke, saya ulangin. Saya kenapa tutup kamera? Karena saya berada di sekolah, sudah mengajar dari sekolah. Jadi biar jaringannya bagus, saya tutup kamera saja ya. Nah, nomor 4 itu jawabannya adalah nomor 4 itu adalah B, bisnis.
bisnis. Oke. Nomor 5, saya pilih satu orang, Vincent Ubahari. Tadi udah Vincent? Belum, Sir. Oke, yuk dibaca Vincent. Nomor 5. Program permainan edukasi dan program pembaca lembar jawaban komputer merupakan contoh penggunaan perangkat lunak pada bidang pendidikan. Oke, thank you Vincent. Terima kasih. Program permainan edukasi. Nah, edukasi itu berarti kita akan belajar. Nah, kita belajar menggunakan aplikasi tersebut. Nah, di 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu, saya sudah membahasnya. Saya sudah membahas contohnya. Di sini semuanya sudah menonton film serial Upin Ipin. Semuanya di sini pasti pernah menonton. Dan mungkin ada yang suka nonton Upin Ipin. Nah, benar? Siapa di sini yang suka nonton Upin Ipin? Nah, rata-rata di sini pasti ketawa-ketawa nih, senyum-senyum kalau misalnya suka serial Upin Ipin. Nah, pernah di serial Upin Ipin itu adalah mereka dibagikan sama cikgunya, diberikan sama gurunya sebuah tablet atau tab untuk belajar sambil bermain. Nah, permainan edukasi itu adalah permainan yang sambil belajar sambil bermain. Nah, kalau di Upin Ipin adalah contohnya untuk anak TK ada 6 apel, ditambah 3 apel lagi, itu sama dengan 9 apel. Nah, seperti begitulah contohnya adalah permainan edukasi. Jadi kalau misalnya saya juga bertanya nih, program seperti Google Classroom, ada ruang guru, itu termasuk perangkat lunak bidang apa? Pendidikan, Sir. Pendidikan ya. Kalau Google Classroom itu untuk apa nih? Ada apa aja di dalam Google Belajar. Classroom? Untuk belajar. Contohnya kalau di kita, bisa melihat Tugas. rekaman tugasnya, ada tugas, kemudian ada rekaman Zoom Catatan. pembelajaran hari ini, ada catatan dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan bahas soal latihan bab 2 ini, kemudian kita akan bahas juga tentang tugasnya. Nah, kita lanjut dulu pembelajaran hari ini ya, bentar ya. Nah, nomor 5 tadi adalah A. Pendidikan. Oke. Ya, bersebuat satu apa aja. Nah. Nomor 6 Frederick Lucas. Nomor 6 Frederick. Orang pertama yang berhasil menciptakan program pada mesin hitung adalah Charles Babbage. Oke. Nah, benar ya. Terima kasih. Frederick. Orang yang pertama berhasil menciptakan program pada mesin hitung adalah A. Charles Babbage. Nah, dari mana kita tahu jawabannya adalah Charles Babbage? Ayo, coba dibuka kembali bukunya di halaman 13. Dibuka bukunya kembali halaman 13. Oke. Sorry ya, thank you yang udah mengingatkan nomor 4 itu adalah D, bisnis. Saya tadi buat B. Oke, nomor 6 itu tadi adalah A, Charles Babbage. Nah, saya dari mana sih? Saya tahu jawabannya adalah Charles Babbage. Nah, saya tadi udah bilang, coba dibuka bukunya di halaman 13. Di halaman 13, ada di situ namanya tokoh. Ada yang namanya tokoh. Nah, maksudnya tokoh itu adalah orang penting di dalam komputer. Augusta Ada Lovelace, itu adalah nama aslinya. Lahir pada Desember 1815. Nah, wow, 1815. Jika murid anak kelas 5A sekarang, atau di kelas 5B, itu rata-rata umurnya berapa nih? 10, 11, 12 ya? Benar? Umurnya sekarang rata-rata berapa nih sekarang? 11 atau 10. Oke, ada yang 11, ada yang 10. Nah, si Augusta Ada Lovelace ini lahir 1815. Berarti sudah di atas kita jauh ya. Dengan nama Augusta Ada Bryan dan sekarang dikenal dengan nama Augusta Ada King Countess of Lovelace atau Lovelace. Nah, pada tahun 1822 ada seorang ilmuwan bernama Charles Babbage yang menciptakan sebuah mesin.
yang disebut sebagai analytic engine. Nah, dia ini orangnya ada satu. Orangnya ada satu, tetapi namanya banyak. Dia memiliki nama panggilan yang banyak. Mulai dari Augusta Ada King, Countess of Lovelace, dan yang terakhir adalah Charles Babbage. Seperti begitulah contohnya. Nah, jadi nomor 6 ini jawabannya adalah Charles Babbage. Kembali lagi kita di halaman 19. Kita kembali di bukunya halaman 19. Udah, coba satu orang dibaca yuk halaman 19 nomor 7. Saya pilih Maurice. Senis Maurice. Ayo. Senis Maurice coba dibaca nomor 7. Halo. Atau seganti orangnya Edward Avril Pohan. Edward Avril Pohan coba dibaca nak nomor 7. Kode binar yang menunjukkan bahwa kode scalar on di dalam transistor adalah D1. Oke, benar. Kode binar yang menunjukkan bahwa saklar on dalam transistor itu adalah D1. Oke, nah maksudnya kode transistor itu gimana dalam transistor? Nah, di sini semuanya pasti punya rumahnya ada listriknya. Dan punya ada seperti kotak-kotak dan letaknya biasanya di teras. Kalau satu itu dia menandakan on atau hidup. Oke, nomor 1, nomor 7 jawabannya adalah D. 1. Yo, nomor 8 saya pilih Yukio Lorenzo. Oke. Oke, nomor 8 yuk. Kode biner yang menunjukkan bahwa scalar of di dalam transistor adalah Berapa? I think it's C. Oke. Hampir tepat. Nah, coba dilihat kalau tadi nomor 7 jawabannya adalah D. Thank you ya, Yukio. Nah, tadi kalau nomor 7, kalau saklarnya on berarti 1. Kalau saklarnya off berarti kebalikannya. Kebalikan dari 1 adalah 0. Kalau misalnya saklar off itu berarti adalah 0. Oke. Nah, untuk nomor 7 adalah D. Untuk nomor 8 adalah D. Juga 0. Thank you ya, Yukio. Nah, sampai di sini, dari 1 sampai 8. Ada yang mau ditanyain tidak? Tidak ada ya. Semuanya sudah jelas. Oke, kita bahas dulu sampai nomor 10. Kemudian kita akan bahas tugasnya. Kita akan bahas tugasnya. Ya, nomor 9. Nomor 9 saya pilih Clarice Michelin Brain. Oke, Clarice Michelin Brain. Coba yuk, Clarice. Ayo, ada orangnya? Tidak. Oke, kalau begitu kita ganti. Nikita Little. Ayo Nikita Little, coba dibaca nomor 9 ya, Nak. Program pengolah kata yang digunakan untuk melakukan perhitungan matematis adalah C. Microsoft Excel. Oke, benar ya. Nomor 9 itu jawabannya adalah C. Microsoft Excel. Nah, ya. Nah, ini Microsoft Excel. Nah, dari mana tahu? Dari mana kita tahu? Coba dibuka bukunya halaman 15. Dibuka bukunya halaman 15 biar kita tahu jawaban nomor 9 itu adalah C, Microsoft Excel. Ya, halaman 15 yang paling bawah. Yang paling bawah banget, baris terakhir. Semuanya sudah pada nampak? Sudah pada nampak ya? Saya yang bacain ya. Microsoft Office merupakan sekumpulan aplikasi perkantoran
yang terdiri atas pengolah data atau word processor. Nah, di pensilnya atau pulpennya boleh dibuat. Word processor itu contohnya adalah Microsoft Word. Oke, boleh ya? Di bagian sini nih. Kan yang paling terakhir itu saya bilang ada word processor. Nah, word processor itu contohnya adalah Microsoft Word. Ini ya. Nah, kalau pengolah angka atau spreadsheet, contohnya apa nih? Adalah Microsoft Excel. Nah, ini boleh dibuat di bukunya ya, di bawahnya itu boleh dibuat. Dan presentase itu adalah PowerPoint. Nah, seperti begini. Oke, jadi kita kembali lagi di nomor 9, halaman 19. Jawaban nomor 9 itu adalah C, Microsoft Excel. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir nomor 10, kemudian kita bahas tugasnya. Sepilih orangnya Matthew LW. Coba dibaca dulu anak. Nomor 10. Diaktifin dulu, di-unmute dulu suaranya ya Matthew. Nomor 10, halaman 19. Oke, tidak ada suaranya. Tiba-tiba nge-lag. Gimana Matthew? Bisa? Oke, sepilih orangnya. Valerie Agatha. Valerie Agatha, coba dibaca Valerie, halaman 19, nomor 10. Halaman 19, nomor 10, di-unmute dirinya. Ya, Sar. Oke. Nomor 10, jawabannya A. Dibaca dulu soalnya ya, Nak. Dibaca dulu soalnya, nomor 10. 10. Program pengolah gambar yang dipergunakan untuk menggambar di komputer adalah A. ColorDraw. Oke, benar. Thank you ya, Valerie. Nah, untuk nomor 10, jawabannya itu adalah CorelDRAW. Nah, dari mana tahu kalau misalnya kita untuk menggambar itu adalah CorelDRAW? Itu ada di halaman 14. Coba dibuka kembali lagi bukunya halaman 14. Ada di situ tabel. Semuanya sudah pada nampak? Sudah lihat? Di halaman 14 ada tabel jenis program. Ada program pengolah gambar. Contoh nama programnya ada Paint, ada CorelDRAW, dan ada Adobe Photoshop. Nah, seperti begitu ya. Nah, sampai di sini. Semuanya berarti sudah jelas ya. Sudah buat di sini jawabannya. Nah, ini sudah buat di sini. Ya, sekarang kita bahas tentang tugasnya. Kita akan membahas tugasnya hari ini. Nah, saya mau bertanya lagi. Untuk guru mata pelajaran lain, sudah memberikan tugas tidak? Udah, Sar. Sudah. Nah, tugas yang Udah, dari Sar. mata pelajaran lain sulit atau gampang? Ayo. Sedikit sulit aja kok, Sar. Ada sulit, ada yang gampang. Berarti kita bisa bilang susah-susah, gampang. Sulit-sulit, gampang. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tugas kelas 5. Bentar ya, saya buka ya. Nah, untuk tugasnya di kelas 5B hanya 5 soal aja. Hanya 5 soal dan dikerjakan di dalam Google Formulir. Nah, sampai di sini. Saya mau bertanya, semuanya sudah pada mengerti penggunaan Google Formulir belum? Udah ya, semuanya sudah pintar menggunakan Google Formulir. Nah, kemarin di minggu lalu kita juga sudah membahasnya. Nah, di bagian Google Formulir ini semuanya sudah nampak tidak?
Nampak, Sir. Nampak ya? Jika nampak, ini sebentar saya hapus. Untuk peraturannya sama dari yang pertama kemarin. Tugas TIK SD kelas 5. Hanya diperkenankan satu kali mengerjakan tugasnya. Nah, ada nama lengkap dibuat menggunakan huruf kapital. Semuanya pemberian menggunakan huruf kapital. Ada nama, ada hari dan kelasnya. Tidak hitam layarnya. Oke, saya ulangin. Ayo, coba bagaimana? Semuanya sudah mengerjakan tidak? Semuanya sudah pada nampak? Sudah terlihat? Oke, Vincent, bagaimana Vincent Ubahari? Semua udah nampak tidak? Oke, sudah nampak ya? Tugasnya hanya 5 soal dan semuanya ada di buku. Boleh mengerjakan hari lain, tidak? Boleh. Tapi lebih cepat, lebih baik. Contohnya ini buat seperti begini ya. Hari dikerjakan adalah Selasa. Tanggal berapa dikerjakan? Kalau besok dikerjain hari Rabu, berarti buat hari Rabu, kemudian tanggal 22. Ini di checklist kelas 5B-nya. Dan soalnya itu ada 5 saja. Oke, benar. Di sini menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Contohnya itu adalah seperti begini. Aku bisa mengerjainnya hari Jumat. Boleh. Dibuat saja Jumat. Oke, tanggal 25 contohnya. Bulan 9 2021. Seperti begini kelasnya. Kemudian nama lengkapnya contohnya bla 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 ya, seperti begini ya, atau kita pilih David Beckham. Nah, seperti begini ya. Kemudian panduan studi kasus. Panduan studi kasus itu maksudnya bagaimana, Sir? Nah, untuk jawaban tugas latihan yang saya berikan ini, boleh dicari jawabannya dari halaman 13 sampai 17. Dan soalnya hanya ada 5 saja. Nah, manusia menggunakan berbagai bentuk titik-titik untuk berkomunikasi. Nah, kalau kita berkomunikasi itu bagaimana caranya? Bisa melalui ini. Dijawab saja. Nah, coba dilihat nih, ada 5 soal. Semuanya gampang atau sulit nih? Ayo. Gampang banget ya, gampang banget. Semuanya ada di buku. Apalagi nih, kode biner terdiri atas 2 simbol angka. Adalah ini dan ini. Nah, seperti begitu. Oke. Nah, dijawab dulu di dalam hati. Gampang ya untuk jawaban tugasnya. Makanya saya bilang lebih cepat, lebih baik. Karena tugasnya juga gampang untuk dikerjain. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanya tentang tugasnya, kita kembali ke pembelajaran. Oke, Nasa dari tadi udah invite temannya yang keluar masuk ya. Mungkin karena jaringan juga. Nah, kalau begitu, oke. Nah, yang angkat tangan coba dimatiin aja dulu ya, biar saya absensi sebentar. Semua absensi sebentar, dihilangin angkat tangannya itu. Biar saya berurut dengan nomor urutnya. Bentar ya, kita absensi. Yang hadir saat ini ada 30 siswa-siswinya. Nah, kalau begitu, kita lanjut pembelajarannya. Ini saya stopkan. Kemudian kita lanjut masuk kembali di halaman 19 nomor 11. Halaman 19 nomor 11. Ayo, satu orang dibaca ya. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Satu soal 5 menit. Satu soal 1 menit. Ya, nomor 11. Oke, Nikita Little, coba dibaca Nikita.
Augusta ada Lovelace adalah seorang ilmuwan yang dikenali sebagai The Computer Program. Oke, benar ya. Untuk nomor 11, jawabannya itu adalah D. Komputer programmer. Thank you, Nikita. Programmer. Ini ya. Ya, kemudian Valerie Agatha, coba dibaca nak 12 kita biar cepat nih, waktu kita tinggal bentar lagi. 12. Ya, Sir. Perhatikan tampilan program berikut. Tampilan program di atas merupakan tampilan program pengolah gambar yang disebut dengan Paint. Oke, benar. Untuk nomor 12 jawabannya itu adalah Paint. Dari mana kita tahu kalau itu adalah Paint? Coba kembali lagi dibuka bukunya, halaman 14. Di situ ada gambar contoh tampilan program Paint. Semuanya sudah nampak ya? Semuanya sudah lihat dengan jelas. Nah, ayo nomor 13. Nomor 13. Yo. Nomor 13, Yukio. Ayo Yukio, kembali dibaca ya Yukio. Halaman 20, nomor 13. Wait, let me get my pencil. Perangkat keras komputer yang merupakan tempat terjadinya sistem operasi dan program aplikasi adalah, wait, let me read the question again. Motherboard. Oke, hampir tepat. Untuk jawaban nomor 13 itu bukan A, bukan B, bukan D. Jawabannya itu adalah C. Central Processing. Oke, sorry. Nomor 13. Jawabannya itu seharusnya C, tapi salah penulisan angkanya, salah penulisan tulisannya. Yang benar itu adalah ini, saya yang buat ya. Central Processing Unit. Ini yang benar jawabannya. Itu salah terbalik. Dia buat C, Central Unit Processing. Yang benar itu adalah ini. Oke? Sudah? Boleh dibuat, ditulis ya. Oke, kalau misalnya tidak terlihat. Ini, Central Processing Unit, terbalik tulisannya. Oke, nah. Dicoret aja angka 3. Coba nomor 13 adalah C. Tapi dicoret, dibuat katanya yang benar. Adalah Central Processing Unit. Sudah? Nah, ini ya. Ya, waktu kita tinggal 2 menit lagi kita mengejar waktu. Jawabannya adalah C. Oke, 14. 14 adalah C. Yuk, 14, sorry. 14 tadi. 14 itu jawabannya adalah C. Benar ya? Semua sudah tahu kalau 14 itu jawabannya adalah C. Yaitu Winamp. 15 terakhir, 15 sepilih orangnya, sepilih Derek CY. Derek CY, coba dibaca ya Derek CY, nomor 15 terakhir. Contoh perangkat lunak yang bisa diperoleh secara gratis atau dijual dengan harga yang relatif murah adalah Jawabannya adalah C, Open Office. Nah, dari mana kita tahu? Dilihat di halaman 15. Dilihat halaman 15, semuanya dibuka bukunya ya, terakhir nih. Halaman 15, di atas bagian C. Di atas bagian C. Semua sudah nampak? Terdapat pula perangkat lunak yang dinamakan free software. Free software adalah perangkat lunak yang bisa diperoleh secara gratis atau dijual dengan harga yang relatif murah. Contohnya, Key Office atau Open Office. Jadi jawaban nomor 15 itu adalah C. Open Office.
Nah, semuanya sudah pada nampak ya? Nah, waktu kita sudah habis. Nah, ini besarin. Kita sebentar lagi mau ujian. Dipelajarin bab 2, kemudian sama soal latihan bab 2-nya. Oke, ini adalah jawabannya. Nanti diulang saja pembelajarannya untuk ujiannya. Oke. Kalau begitu, kita akhirin dulu pembelajarannya sampai di sini. Kita berjumpa di minggu depan. Bye. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Itu tuh ya, itu mah